Ya, kali ini saya akan membahas mengenai besaran vektor. Besaran berdasarkan arahnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Untuk lebih memahaminya, ketika kita berpergian, misalnya dari suatu daerah, di sini saya ambil contoh, misalnya kita dari Jakarta berkeliling ke seluruh dunia, maka ketika kita melakukan perjalanan tersebut, yaitu ketika kita di posisi kota A, misalnya Jakarta, dan beberapa saat kemudian kita sudah berada di kota lain di dunia ini, misalnya Singapura. Ketika kita melakukan perjalanan itu, maka sebenarnya kita melakukan perpindahan. Perpindahan arahnya jelas, yaitu dari Jakarta menuju Singapura atau dari Jakarta menuju China. Artinya arahnya yaitu menuju tempat yang kita tuju. Ketika kita menggunakan pesawat terbang, maka dalam navigasi pesawat terbang, penentuan arah yaitu berdasarkan panduan dari radar. Panduan dari radar menentukan bagaimana pesawat tersebut menuju daerah tertentu, bagaimana kepadatan trafik, keadaan di udara dengan pesawat-pesawat lain. Jika kita perhatikan gambar berikut, misalnya sering kita lihat di marka jalan, contohnya di sini Jalan Sindang Sono 15 km lurus, belok kanan Yogyakarta 20 km. Maka marka jalan ini ada nilai dan juga ada arah. Maka disebut juga dengan besaran vektor. Contoh lainnya, marka jalan misalnya Denpasar 10 km, Bali Safari 25 km. Kita lihat di sini tidak ada panah, artinya tidak ada arahnya. Maka bisa dikatakan bahwa marka jalan ini menunjukkan besaran skala, karena hanya menunjukkan nilai saja. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya. Menurut kamu, apakah ini besaran vektor atau besaran skala? Ya, betul. Itu besaran vektor. Karena arahnya jelas dan nilainya juga jelas. Saya lanjutkan pada penggambaran vektor. Alat-alat yang disiapkan, pertama adalah penggaris dan juga busur. Cara penggunaan busur, kita mengulang lagi pelajaran waktu di SD dan SMP, yaitu untuk menggunakan busur, maka berilah tanda terlebih dahulu di titik pusat busur. Setelah itu letakkan busur di atasnya. Setelah itu kita tentukan titik A misalnya di sini dan titik C di sini. Maka kita ketahui bahwa besar sudut yang akan kita buat adalah 150. Diingat, titik 0 dalam koordinat kartesian dimulai dari sumbu X, titik 0. Pada busur
dimulai dari 0 sampai dengan 180, dilanjut sampai dengan 270, sampai dengan kembali lagi ke 360 atau 0. Ini contoh lagi penggaris. Maka persiapkan alat-alat ini sebelum kita belajar penggambaran vektor. Untuk menggambarkan vektor, vektor digambarkan berbentuk garis seperti ini. Titik A merupakan titik pangkal vektor, sedangkan titik B A menunjukkan arah vektor. Sedangkan panjang dari A sampai dengan B yaitu besar vektor. Di sini kita lambangkan dengan A, di atasnya ada gambar panah. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor segaris. Jika ada vektor searah seperti ini, vektor A dan vektor E sama-sama arahnya ke kanan, maka untuk menjumlahkan kedua vektor ini, maka kita ambil besar vektor yang sama dan arahnya sama untuk vektor A seperti ini. Setelah kita gambarkan, kita himpitkan pangkal vektor E dengan vektor A. Maka kita peroleh hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor E adalah resultan vektor tersebut. Sehingga R sama dengan A vektor ditambah dengan E vektor. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor segaris lainnya, misalnya adalah untuk vektor yang berlawanan arah. Jika vektor A arahnya ke kanan, sedangkan vektor E arahnya ke kiri, maka penjumlahan vektor A dengan vektor E seperti tadi, pangkal vektor E dihimpitkan dengan arahnya vektor A, sehingga kita peroleh resultan vektornya. Garis putih tersebut dapat kita tuliskan besarnya resultan vektor R sama dengan A vektor min E vektor. Contoh penggambaran vektor segaris. Penjumlahan vektor dengan metode poligon. Ada dua penjumlahan vektor, yaitu metode poligon dan metode jajar genjang. Untuk metode poligon, saya ambil contoh di sini, misalnya vektor A. Besarnya vektor A ini 6,5 cm dengan sudut 22 derajat. Dari mana kita peroleh 22 derajat? Tentunya dari bukit derajat. Dan vektor B 4,7 cm besarnya dengan arah 165 derajat. Sedangkan vektor C yaitu 3,5 cm dengan sudut 295 derajat. Lakukan penjumlahan dengan metode poligon, yaitu mencari nilai R sama dengan A plus B dan R sama dengan A plus B plus C. Maka kita lakukan terlebih dahulu R sama dengan A ditambah vektor B. Caranya yaitu kita gambarkan vektor A yang sama besar dengan vektor A. Setelah itu metode poligon, pangkal vektor yang dijumlahkan berimpit dengan vektor arah vektor penjumlahan. Maka kita ambil vektor B, arah vektor A berimpit dengan pangkal vektor B, baru kita peroleh hasil penjumlahan vektornya, yaitu R sama dengan A vektor plus B vektor. Yang selanjutnya yaitu penjumlahan vektor A plus B
plus C. Maka untuk menggambarkannya, yang tadi kita gambarkan A plus B, kita tambahkan dengan vektor C. Pangkal vektor C berimpit dengan arah vektor B, sehingga diperoleh hasilnya resultan R sama dengan A plus B plus C. Yang berikutnya penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Metode jajar genjang yaitu kita ambil contoh vektor A di sini, vektor B, ada vektor C. Dari vektor A, vektor B, dan vektor C, apabila lakukan penjumlahan dengan metode jajar genjang, yaitu seperti tadi soalnya, A ditambah B, R sama dengan A plus B plus C. Maka lakukan yaitu gambar vektor A yang arah dan besarnya sama. Untuk metode jajar genjang, maka semua pangkal vektor yang dijumlahkan diletakkan berimpit. Maka di sini kita ambil vektor B, diletakkan pangkalnya berimpit. Selanjutnya kita buat garis bayang B dan garis bayang A. Setelah kita dapatkan garis bayang yang besarnya sama dengan A dan B, lalu kita tarik garis yaitu R sama dengan A plus B. Untuk menggambarkan vektor A plus B plus C, maka kita ambil gambar yang tadi yaitu vektor A plus B, berarti yang kita butuhkan ditambah dengan C. Maka untuk mempermudah gambar vektor yang tadi, kita anggap bahwa vektor A dan vektor B tidak ada. Setelah itu kita peroleh hanya vektor A plus B. Kemudian kita jumlahkan dengan vektor C pangkalnya, sehingga kita bisa buat seperti tadi, garis bayang vektor C dan garis bayang vektor A plus B, sehingga kita peroleh hasil resultan vektor A plus B plus C. Secara utuh gambarnya seperti ini. Menentukan besar dan arah resultan vektor. Untuk menentukan besar dan arah resultan vektor dengan metode jajar genjang yang kita peroleh tadi seperti tadi. Misalnya ada vektor F1 dan F2 di sini. Berlaku persamaan untuk mengetahui berapa besar nilai resultan vektor tersebut, yaitu persamaannya akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 dikali F2 cos theta. Sedangkan arah resultan vektor ditentukan dengan persamaan R sin theta sama dengan F1 per sin theta 2 sama dengan F2 per sin theta 1. Contoh soal. Untuk mengetahui dua gaya yang bekerja, saya ambil contoh misalnya seekor kerbau ditarik dengan dua gaya, masing-masing besarnya 120 Newton dan 80 Newton. Kita lihat gambar. Tentukanlah besar resultan kedua vektor tersebut. Maka kalau digambar kita bisa gambarkan seperti ini. Orang pertama
menarik dengan gaya 120 Newton. Orang kedua menarik dengan gaya 80 Newton. Sudut yang dibentuk yaitu 75 derajat dan 45 derajat. Bahwa sudut apit antara kedua gaya ini yaitu 180 dikurang 75 dikurang 45 atau 180 dikurang dengan 120. Maka sudut antara dua gaya ini, kalau kita bisa gambarkan seperti ini, maka ini bentuknya adalah jajar genjang. Sudut yang dibentuk yaitu 60 derajat. Maka dapat kita tuliskan, diketahuinya bahwa F1 120 derajat Newton, 120 Newton, F2 80 Newton, dan sudut apit antara kedua gaya yaitu 60 derajat. Ditanya berapa besar resultan kedua gaya tersebut. Ini. Maka penyelesaiannya kita ambil persamaan yang tadi, yaitu F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 kali cos theta. Sehingga dapatlah 120 kuadrat plus 80 kuadrat ditambah 2 dikali 120 dikali 80 cos 60. Cos 60 sama dengan setengah, sehingga 14.400 ditambah 6.400 ditambah 9.600, akar dari 30.400 sama dengan 174, sekian, dibulatkan saja menjadi 100.000. Penjumlahan vektor dengan cara grafis, kalau kita ambil garis-garis milimeter blok misalnya seperti ini, atau kertas matematika ketika kita kenal di SMP dan SD, maka kita dapat melakukan penjumlahan vektor dengan cara grafis. Saya ambil contoh di sini, misalnya ada vektor A, 4 kotak ke atas, sumbu Y, 3 kotak mendatar, ini sumbu X, kalau kita lihat seperti ini. Maka di sini ada vektor B. Vektor B yaitu sumbu X-nya 3 kotak, sedangkan sumbu Y-nya 12. Dan ada vektor C, sumbu X 2 kotak, sedangkan sumbu Y sama dengan 5 kotak. Jika diminta berapa besar vektor A ditambah dengan vektor B, maka kita gambar terlebih dahulu vektor A, 3 kotak mendatar dan 4 kotak vertikal ke atas, atau sumbu Y. Maka pangkal vektor B kita letakkan berimpit dengan arah vektor A, sehingga kita peroleh resultan vektor yaitu A plus B. Berapa besar resultan vektornya? Maka kita bisa menghitung dengan metode Pythagoras, yaitu kita hitung kotak mendatar. Misalnya di sini kita peroleh bahwa ada 6 kotak untuk sumbu X mendatar, sedangkan untuk kotak yang tegak di sini ada 8 kotak. Dengan metode Pythagoras, maka kita dapatkan bahwa besarnya R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dengan akar 8 kuadrat, yaitu 36 ditambah dengan 64, sehingga akar 100 sama dengan 10. Apabila satu kotak ini mewakili setengah senti, maka bisa kita katakan bahwa panjang
resultan vektornya adalah 5 cm apabila satu kotak mewakili setengah cm. Apabila mewakili satu kotak 1 cm, maka panjang resultan berdasarkan Pythagoras tadi sama dengan 10 cm. Contoh lainnya misalnya vektor A tambah vektor B tambah vektor C, maka sama seperti metode poligon, kita buat dulu vektor A, kemudian kita impitkan pangkal vektor B dengan arah vektor A, kemudian kita jumlahkan lagi dengan pangkal vektor C berimpit dengan arah vektor B, sehingga kita peroleh resultan vektor A plus B plus C. Berapa nilai A plus B plus C jika satu kotak mewakili 1 cm? Maka di sini untuk arah mendatar ada 4 kotak, untuk arah sumbu Y ada 3 kotak, sehingga secara perhitungan matematis Pythagoras kita dapatkan bahwa 3 kuadrat, akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, 9 ditambah dengan 16, maka kita dapatkan 25. Akar 25 sama dengan 5, maka kita dapatkan panjang resultan tersebut sama dengan 5 cm. Bagaimana kalau dengan metode pengurangan? Misalnya vektor R sama dengan R resultan vektor A min C, maka C yang semula arahnya ke atas dipindahkan arahnya ke bawah, sehingga kalau kita gambarkan, gambar terlebih dahulu vektor A, karena C bernilai berbalik dengan arah semestinya, maka dia arah ke bawah. Maka kita peroleh hasil resultan. Berapa resultan vektor R? Di sini ada 5 kotak dan 1 kotak, maka 5 kuadrat plus 1 kuadrat. Akar 5 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 20. Demikian, dan untuk video selanjutnya kita akan belajar menghitung vektor secara analisis.